Nah ini kenapa ini bisa naik luar biasa gitu kan, pertanyaan berikutnya kan? Ya karena kebetulan produsen potas dunia adalah Belarus yang terkena embargo dan Rusia. Jadi kalau Pertamina punya outlet, kios-kios Pertamina, Pertashop, kemudian ini kita juga akan punya nanti kios PI. Nah mudah-mudahan ini kita bisa launching lah nanti. Kita kan perusahaan pupuk Indonesia bukan hanya memproduksi pupuk, kita juga punya pestisida, kita juga punya racun tikus, kita punya produk-produk lain. Artinya kan sudah mendapat komitmen jaminan pasokan. Apakah akan dilakukan lagi pencarian bahan baku dari tempat-tempat yang lain, Pak? Dan kami ingin mereka mensuplai harga biar turun, dan kalau bisa ke titik terendah sehingga ujungnya harga pupuk ini juga bisa turun. Kita berawal dari keinginan bersama. Kita adalah serangkaian cita-cita. Kita adalah sebuah visi bersama. Menjalin kebersamaan. Menghempas perbedaan dan batasan, menyatukan kekuatan, menembus ruang, melawan rintangan, demi mereka yang semangat bertumbuh. Demi masa depan negeri. Makmur bersama Indonesia. Para sobat Trade Merdeka, sekarang ini saya sedang bersama Bapak Ahmad Bakir Pasaman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero. Apa kabar Pak Bakir? Alhamdulillah baik, Pak Kiki. Terima kasih Pak Bakir. Kami mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang mengenai perkembangan PT Pupuk Indonesia Persero. Kita lihat ini kinerja PT Pupuk Indonesia tahun ini luar biasa, Pak. Ini tentu berkat kerja keras tim Bapak, sehingga berhasil mencapai pendapatan dan laba yang spektakuler. Tentu kita berharap ini bisa terus berlanjut di semester kedua tahun ini hingga akhir semester dan juga tahun depan. Tentu tantangannya juga tidak ringan karena situasi geopolitik global dan geopolitik internasional yang belum sepenuhnya bisa pulih, artinya belum mereda. Tentu diperlukan kerja keras seluruh jajaran Pupuk Indonesia untuk bisa mempertahankan prestasi gemilang ini lebih baik lagi di masa mendatang. Bagaimana nih menurut Pak Bakir? Ya, terima kasih Kang Kiki. Alhamdulillah ya, memang tahun ini mungkin sangat baik bagi Pupuk Indonesia ya. Kita juga berusaha tentunya menjalankan apa yang sudah menjadi arahan Menteri BUMN. Kita juga harus meningkatkan kinerja perusahaan. Tapi tentunya yang kami harapkan juga kontribusi dividen nanti dari Pupuk Indonesia bisa
cukup signifikan. Ya kami harapkan mudah-mudahan bisa masuk ke 5 besar nanti. Kita doakan Pak. Insya Allah. Tapi namun demikian tentunya kita masih banyak tantangan yang kita hadapi. Seperti yang Pak Kiki tadi sampaikan, kita sekarang memang masih dalam tahap terus-menerus secara kontinu melakukan transformasi. Ini juga roadmap-nya sudah disediakan oleh BUMN, kami menjalankan. Dan memang sentralisasi yang dilakukan ini cukup membawa dampak. Selain tentunya memang kami juga terbantu dengan harga pupuk yang relatif meningkat. Tapi walaupun pupuk meningkat, harga penjualan kami di dalam negeri itu masih jauh di bawah harga yang berlaku di pasar internasional. Jadi kami juga sangat concern bahwa penjualan harga pupuk di dalam negeri itu jangan sampai terlalu mahal dibandingkan dengan harga yang berlaku di dunia internasional, gitu Pak Kiki. Kalau kita lihat dari sisi pelayanan, Pupuk Indonesia kan melayani masyarakat petani dengan juga pupuk bersubsidi, ada non subsidi, dan bahkan juga ada porsi untuk ekspor. Kalau kita lihat dari security, availability, dan affordability pupuk, tentu cara-cara atau resep yang akan diterapkan di PIHC khususnya di availability, affordability tahun ini sampai akhir tahun dan tahun depan, Pak. Ya, wah ini pertanyaannya menarik. Ini masalah security dan affordability. Jadi security untuk tahun 2022. Jadi memang kami harus menjamin supply, terutama untuk tugas yang diserahkan kepada kami dari pemerintah, penyaluran pupuk subsidi, dan kemudian juga kita harus menyediakan pupuk komersil. Kalau ekspor sebenarnya alternatif yang terakhir sebenarnya Pak Kiki. Tapi intinya kita juga tetap harus melakukan ekspor karena ada certain condition yang mengharuskan kami melakukan hal tersebut. Jadi kalau kita lihat bagaimana ketersediaan suplai urea sampai akhir tahun dan bagaimana juga tahun depan. Kemudian untuk NPK juga demikian, dan harganya bagaimana kira-kira supaya masih bisa terbeli ataupun tetap masuk ke dalam kemampuan para petani di Indonesia untuk membeli pupuk. Nah, kalau kita lihat pasokan pupuk Indonesia di tahun 2022 untuk urea dulu, kita bicara urea dulu satu-satu ya Pak Kiki ya. Urea itu pasokan pupuk Indonesia itu sekitar 7,3 juta ton, Pak. Nah, dari 7,3 juta ton ini sebenarnya tanggung jawab kami di subsidi itu hanya 4,2 juta ton. Jadi pemerintah menugaskan kami itu 4,2 juta ton. Nah, konsumsi yang ada di dalam negeri itu non subsidi terdiri dari kebun, industri, dan juga horti. Ini juga banyak menggunakan urea. Itu sekitar 1,7 juta ton. Jadi konsumsi urea dalam negeri itu kalau kita jumlahin itu 5,9 juta ton, hampir 6 juta ton. Nah, sementara kan produksi kami kan 7,3 juta ton. Jadi ada sebenarnya peluang ekspor sekitar 1,4 juta ton. Nah, ini sebenarnya kalau tadi Pak Kiki tanya masalah ekspor ini, sebenarnya ekspor bukan preferensi daripada, artinya bukan main target daripada pupuk Indonesia, tapi perlu diperhatikan juga bahwa pabrik kami itu kan harus continuous beroperasi. Jadi tidak bisa pabrik itu diberhentikan dengan tiba-tiba. Untuk menjalankan pabrik pupuk ini perlu waktu. Jadi kalau pabrik pupuk ini mati, nih hari ini mati, ini kalau kembali ke kapasitas awal itu perlu 3 hari sampai 1 minggu.
untuk ini. Jadi nggak bisa kita mematikan pabrik seperti mematikan mobil, nyalakan kembali. Nggak, ini ada tahapannya. Jadi tahapannya itu rumit karena ini pabrik petrokimia. Nah itu memerlukan 3-7 hari. Nah ini kalau misalnya kita mati, sekarang persoalannya kalau kita terus berproduksi, gudang-gudang kami pun itu kan juga harus terjaga, jangan sampai penuh. Kalau sampai penuh ya kami terpaksa mematikan pabrik. Nah ini kan masalahnya begini, kenapa gudang-gudang ini menjadi penting juga? Sifat dari pupuk urea itu, dia menyerap air. Kalau fasilitas gudang yang ada di pabrik atau disebut dengan fasilitas gudang lini 1, itu ada dehumidifier. Dia menjaga kelembapan supaya kelembapan itu tidak mempengaruhi ataupun tidak, jadi kan di dalam udara ini ada uap air. Nah, jangan sampai diserap oleh pupuk. Kalau sampai diserap oleh pupuk, itu nanti pupuknya akan menjadi keras atau biasa disebut dengan caking atau rusak. Nah, ini kan persoalannya kalau gudang lini 2 atau gudang yang ada di pelabuhan, di provinsi yang gudang-gudang besar, gudang lini 3 atau bahkan kios, itu nggak punya fasilitas dehumidifier karena harganya mahal sekali. Jadi kalau sudah ke lini 2 ataupun ke lini 3, kemudian ke kios, itu ada jangka waktunya dan harus cepat tersalurkan supaya pupuk itu dalam kondisi baik. Jadi kualitinya baik. Nah, sekarang persoalannya, jadi kalau misalnya kita dalam memproduksi itu, kemudian musim tanam tidak jalan di Indonesia, lagi musim, bukan musim tanam maksud saya, kan pabrik tetap harus berproduksi. Kalau supaya menjaga gudang tidak penuh, kalau tidak bisa terabsorb dalam negeri, ya kami harus ekspor. Nah itu makanya yang namanya ekspor itu terjadi pada saat hal-hal seperti itu, supaya gudangnya tidak penuh, produknya juga artinya sudah kita salurkan semua untuk kebutuhan dalam negeri, baru kita melakukan ekspor. Nah kalau dilihat dari kapasitas tadi, suplai urea aman. Dari segi kita bicara supply dulu nih Pak. Aman. Pak supply aman karena kapasitas produksi pupuk Indonesia berada di atas daripada keperluan subsidi maupun kebutuhan komersil dalam negeri. Nah sekarang bagaimana dengan NPK? NPK itu bukan hanya pupuk Indonesia yang memproduksi, tapi selain kita memproduksi sekitar 3 juta ton, sementara pihak swasta itu ada 2,6 juta ton. Totalnya 5,6 juta ton, kira-kira kapasitas nasional. Nah, kami ditugaskan oleh pemerintah sebenarnya pada waktu itu adalah sekitar 2,7, 2,8 juta ton. Itu yang untuk kebutuhan pangan. Dan swasta itu mengisi sektor kebun dan lain-lain. Jadi yang swasta ini kami tidak terlalu menyentuh, tapi banyakkan disuplai oleh swasta karena spare kapasitas kami sangat terbatas. Jadi kami konsentrasinya ke pangan. Tapi untuk pangan, insya Allah bisa kami cukupi dengan kapasitas pabrik yang ada. Nah sekarang bagaimana dengan harga nih? Nah ini hal yang menarik didiskusikan. Pada waktu tahun 2021, harga urea itu 5 juta rupiah per ton, Kang Kiki. Tahun 2022 itu naik. Nah, kita memang agak naik ke rata-rata ya. Harga rata-rata itu bukan, jadi kalau harga pupuk itu nggak bisa kita ambil harga itu cuma pada poin tertentu. Tapi kita rata-ratakan, misalnya sekarang sudah bulan Agustus, itu berdasarkan data yang ada pada kami itu sekitar 6,7 juta rupiah per ton. Jadi naik sekitar 1,7 juta rupiah per ton. Tapi kalau kami rata-ratakan harga internasional, kami tadi kan rata-ratanya 6,7 juta. Harga di internasional itu 7,9 juta rupiah per ton. Jadi harga internasional rata-rata dibandingkan harga rata-rata pupuk Indonesia itu kita jauh di bawah, hampir 2 juta rupiah. Makanya kalau urea, insya Allah tidak ada import urea dari luar negeri karena semua juga inginnya beli dari pupuk Indonesia karena harga pupuk kita masih jauh di bawah harga internasional. Nah, tapi yang
jaga jangan sampai harga yang lebih rendah tadi kemudian dimanfaatkan, orang beli pupuk, kemudian diekspor. Karena harga ekspor kan lebih tinggi. Itu kan memperoleh gain tanpa ini. Takutnya kalau petani ikut-ikut jual nanti ke pengusaha, ya itu kan lebih bahaya lagi. Sehingga malah pupuknya jadi shortage. Nah ini yang kita harus jaga. Jadi kalau dari segi urea, saya rasa kita tetap di bawah harga internasional. Tapi peningkatan biaya usaha taninya? Peningkatan biaya usaha taninya, ini berdasarkan record kami ya, dengan 1,7 juta ton tadi naik. Memang biaya usaha tani itu naik, tapi hanya naik 2%. Karena biaya usaha tani itu kan banyak. Ada biaya sewa lahan, tenaga kerja, pestisida, dan lain-lain. Jadi biaya kontribusi dengan kenaikan 1,1 juta itu kira-kira naik biaya usaha tani itu 2% untuk urea. Untuk urea. Nah bagaimana dengan NPK? Kita kan juga bukan suplai pupuk, bukan hanya urea, tapi juga NPK. Nah NPK tahun 2021 ini harganya 6,2 juta rupiah per ton. Tahun 2022, ini agak naik. Memang hampir naik. Terus terang aja naiknya cukup dahsyat kalau NPK. Itu sampai 12 juta rupiah per ton rata-ratanya. Nah ini kenapa kenaikan ini? Pasti Pak Kiki juga nanya. Ini sebelum ditanya saya jawab aja sekaligus. Ini karena bahan baku NPK ini naiknya luar biasa. Ini luar biasa naiknya. Kalau tadi harga NPK itu kan N-nya dari urea, tadi kenaikannya relatif nggak terlalu besar. Tapi unsur P dan unsur K, terutama unsur K ini yang biasa disebut kalium atau dikenal dengan kode perdagangannya namanya potas, ini naiknya ini luar biasa. Nah ini kenapa ini bisa naik luar biasa gitu kan pertanyaan berikutnya kan? Ya karena kebetulan produsen potas dunia itu adalah Belarus yang terkena embargo dan Rusia. Di situ ada dua produsen besar. Ya di situ ada namanya Eurochem dan Uralkali, posisinya adalah dari Rusia. Secara total ini mereka mensuplai lebih dari 40% kebutuhan dunia. Nah sehingga dengan adanya embargo, adanya perang dan lain-lain, ada gangguan supply chain juga di sana. Iya, gangguan supply chain-nya luar biasa. Sehingga orang pun dengan harga, jadi misalnya dulu harga potas itu sekitar $300 per ton, itu bisa naik sampai $1.100 per ton rata-rata. Tinggi sekali ya. Tinggi. Nah ini kita tentunya berusaha menurunkan ini. Nah, kami bersama waktu itu Pak Menteri Menko Maritim dan Investasi, kemudian juga bersama Pak Wamen, itu berkunjung ke negara produsen ini. Kami akhirnya alhamdulillah bisa mendapatkan jaminan supply. Nah, jaminan supply ini kita umumkan lah kepada produsen yang lain bahwa kami sudah mempunyai jaminan supply. Nah, alhamdulillah harga yang tadi tinggi tadi dengan adanya jaminan supply ini turun cukup signifikan dan tentunya ini nanti secara continuous kita yakin bahwa harga potas akan turun. Harga rock fosfat juga kebetulan kalau rock fosfat naik karena biaya kapal juga naik Pak Kiki. Biaya minyak kan naik, biaya kapal juga naik. Jadi hampir naik 2 kali lipat juga biaya pengapalan ini. Nah karena biaya kapal ini naik, biaya ini ya kan semuanya naik. Tapi dengan adanya kita punya guaranteed supply, nah ini otomatis diketahui juga oleh kompetitor yang tadi, yang dari Rusia dan yang Rusia Belarus ini kan sudah tahu nih akan supply. Kompetitor yang lain tahu bahwa di sini juga bisa supply. Nah, otomatis harganya turun. Ya. Nah, kemudian kita harapkan ke depannya harga NPK ini akan bisa turun. Tentunya kami akan berusaha maksimal. Itu yang menjadi PR daripada kami untuk menurunkan harga NPK secara keseluruhan. Tapi tahun depan ini kelihatannya ada pasokan PHC ini ada peningkatan nih kalau kita lihat dari security dan affordability pupuk. Kalau untuk tahun 2023
pasokan PHC ini akan mencapai 8 juta ton, Pak. Konsumsinya subsidi 4,2, konsumsi non-subsidi 2,2. Jadi ada peluang untuk ekspor kira-kira 1,6 juta, Pak. Iya, betul. Jadi begini, memang ada, kami terus terang saja, kenapa suplainya cuma 7,3 juta ton, ini memang ada gangguan di beberapa pabrik, terutama ada yang tadinya kami mau suplai, ada suplai gas yang agak terganggu di beberapa pabrik, sehingga ini menurunkan kapasitas. Kemudian juga ada gangguan operasional kebetulan di pupuk Altim. Nah, ini juga cukup signifikan karena ada pabrik yang tidak bisa beroperasi cukup lama, dan juga ada juga TA dan lain-lain. Ini kalau untuk tahun depan, insya Allah untuk produksi pupuknya urea juga akan lebih tinggi. Kemudian untuk produksi NPK, kami berharap ada pabrik baru, Pak Kiki, di PIM, yang penyelesaiannya mungkin kira-kira bulan Desember tahun ini. Jadi tahun depan kita ada tambahan suplai NPK sekitar 500.000 ton. Luar biasa. Nah, jadi dengan ada itu, ya mudah-mudahan kapasitas ini. Jadi dari Pupuk Indonesia tentunya kita akan berusaha terus menaikkan kapasitas nasional kita untuk terutama NPK yang masih kurang, supaya kita bisa artinya security supply untuk para petani dan juga yang perlu NPK ini bisa terpenuhi. Jadi di samping untuk memenuhi ada PSO, kita juga kan harus terus mengembangkan pemasaran pupuk non komersial melalui Agro Solution maupun melalui program Makmur. Ya, betul. Jadi ini program Makmur, Pak, ya ini kan programnya Pak, kita programnya yang memang sangat didukung oleh dan memang dicanangkan oleh Pak Menteri. Ini kan membutuhkan pupuk juga, membutuhkan pupuk NPK, membutuhkan pupuk urea yang harus disuplai secara komersil. Tidak boleh menggunakan pupuk subsidi, tapi dalam membelinya itu harus terjangkau oleh petani. Ya kita akan, ini program ini bahkan tahun depan areanya menjadi lebih besar lagi. Setiap tahun kan targetnya di ini. Nah ini tapi dengan tadi ada peningkatan kapasitas produksi di NPK, kapasitas produksi di urea, insya Allah ketersediaan pupuk bisa kita penuhi. Bisa kita penuhi sehingga karena kita lihat nggak ada. Karena kalau kita lihat kan program-program Agro Solution dan Makmur ini mampu meningkatkan produktivitas. Jadi dengan naiknya produksi 30 atau 35%, tentu petani akan bersemangat dan bahkan mencari pupuk komersial ini untuk digunakan di program-program yang sangat baik ini. Kedepan ini untuk bisa menghasilkan produk-produk yang lebih bervariasi dari sisi mungkin campurannya, mungkin model jenis pupuk yang bisa dipakai petani tentu disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Artinya petani bisa mendapat pupuk tepat guna, Pak. Tepat waktu, tepat guna gitu. Ya, mungkin ya betul Pak Kiki. Jadi memang ini kita dengan adanya program transformasi ini, kami terus melakukan improvisasi ya. Artinya pengembangan ke depan. Betul yang seperti Pak Kiki katakan bahwa kualitas ini harus dijaga. Ya memang kami jamin lah kalau pupuk produksi dari Pupuk Indonesia itu akan memenuhi SNI. Karena kalau sampai kita BUMN, kita tidak bisa menjual pupuk yang tidak memenuhi SNI. Nah, kemudian juga bagaimana varians dari produk. Varians dari produk, ya inilah tantangan ke depan. Karena kan kita menjalankan program Makmur. Kita melibatkan agronomis. Itu di
sawah-sawah itu di tanah-tanah lahan-lahan tertentu itu kebutuhan pupuknya itu tidak seragam. Itu tergantung daripada kondisi hara tanah yang ada di dalam ininya, yang ada existing ya. Jadi kita harus ukur dulu melalui agronomis. Kemudian kita tentukan NPK mana yang paling mendekati dan dibutuhkan oleh kebutuhan tanah di daerah tertentu. Ini salah satu yang bisa meningkatkan ini. Nah, Pupuk Indonesia tentunya bersama grup ya, ini kan kita grup, ini kita untuk pupuk komersil, kita akan menghasilkan berbagai macam produk yang varians, artinya macam-macam variasinya untuk mendukung komersil. Nah, kemudian bagaimana pemasarannya? Nah, sekarang kita kan nah, saya juga mungkin dalam kesempatan ini supaya pupuk ini bisa terjangkau oleh seluruh yang membutuhkan, baik petani maupun semua pihak lah, yang bahkan petani-petani rumah tangga ataupun para hobiers yang hobi-hobi tanaman, kita akan mulai membuka kios-kios komersil mulai tahun depan ini. Tahun ini sudah mulai dibuka sih, tapi kita baru soft launching. Tahun depan itu kita punya target supaya bisa mempunyai kios komersil sekitar 1.000 kios per tahun lah. Nanti kita lihat, kita akan terus tambah dan logonya akan seragam. Jadi kalau Pertamina punya outlet, kios-kios Pertamina, Pertashop, kemudian ini kita juga akan punya nanti kios PI. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa launching lah nanti. Syukur-syukur kalau Pak Menteri juga bisa ikut launching. Bagus, ini. Pak. Jadi nanti sehingga jadi ada kios makmur, kemudian ada kios yang untuk pembeli-pembeli yang cukup besar, ada kios yang distributor. Nah, itu nanti semuanya adalah kios komersil. Kami tidak mencampurkan produk komersil dengan subsidi. Jadi kios-kios subsidi tetap berjalan, sudah ada 28.000. Namun kios komersil akan terus kami tambah, dan kami mengundang para pengusaha-pengusaha yang ada di, baik siapapun yang mau menjadi pedagang pupuk komersil, ya kami undang. Luar biasa nih terobosannya. Jadi sesuai dengan keinginan Pak Menteri BUMN yang selalu di dalam berbagai acara menyatakan bahwa BUMN ini harus go digital. Pupuk Indonesia ini sudah melakukan go digital sampai memonitor lini 4. Iya Pak Kiki, betul. Alhamdulillah kios-kios kami nanti akan dilengkapi fasilitas digital Pak Kiki, yang dikenal dengan aplikasi Rekan. Nah, itu bisa memantau kebutuhan pupuk sampai, jadi artinya gini, kalau ini seperti Kmat gitu. Ya. Jadi kalau barangnya habis, nanti pupuknya datang. Barangnya habis, pupuknya datang. Jadi kita terdata semua secara itu pakai aplikasi yang kita serahkan di masing-masing kios. Dengan aplikasi itu bukan hanya dia bisa mengorder pupuk dari PIHC, tapi juga dia bisa mengorder pestisida dan sarana produksi lainnya. Betul Pak Kiki. Jadi di dalam kios PI nanti, tapi ini harus barang-barang PI yang produksi PI. Ini PI grup ya. Kita kan perusahaan pupuk Indonesia bukan hanya memproduksi pupuk, kita juga punya pestisida, kita juga punya racun tikus, kita punya produk-produk lain yang nanti bisa ini ada pupuk-pupuk khusus, ada pupuk untuk ini, tanaman ini, pupuk untuk kopi, pupuk untuk macam-macam tanaman, itu ada juga. Bahkan pupuk organik bisa ikut juga dipasarkan. Bisa saja dipasarkan semua, tapi syaratnya tentunya semua itu harus ada kerjasama dengan Pupuk Indonesia. Karena di dalam kios Pupuk Indonesia, produk yang ditawarkan harus mempunyai kerjasama dengan salah satu anggota dari Pupuk Indonesia. Kami juga akan meletakkan barang-barang yang mempunyai kerjasama ataupun produk sendiri dengan Pupuk Indonesia di kios-kios tersebut. Jadi, tapi ini termonitor Pak ya, misalnya suplai dari pupuk dari pabrik sampai ke kios itu termonitor? Termonitor. Jadi, pupuk itu berjalan sudah termonitor? Termonitor semua. Sekarang digitalisasi Pupuk Indonesia kita sudah lakukan dan kita sudah siap untuk memonitor dari lini 1 sampai lini 4 kios. Bahkan nanti kita tahu siapa saja pembelinya.
Berapa banyak dia beli, itu kita juga tahu. Jadi ini capaian yang luar biasa. Tentu ini harus terus didorong dan kami doakan bisa tercapai apa yang sudah ditargetkan oleh Pak Dirut, terutama dalam upaya pemenuhan pupuk untuk petani dalam rangka PSO maupun dalam rangka penyaluran dan pemasaran dan penyaluran pupuk non subsidi, pupuk komersial. Kalau kita lihat dari sisi pengadaan dengan sekarang ini lebih terkoordinir, seperti juga di bidang pemasaran, efisiensi yang dicapai itu luar biasa ya Pak ya? Ya, insya Allah tim pengadaan kami dan juga tim pemasaran terus meningkatkan kinerjanya. Kalau tidak mungkin kami bisa mencapai pendapatan seperti ini ya. Jadi saya rasa saya tidak ingin bicara angka, tapi kami di internal Pupuk Indonesia ingin kalau bisa kita memberikan kontribusi tadi, insya Allah bisa mencapai 5 atau 6 besar dalam kontribusi dividen di grup BUMN. Ya, tapi kalau kita lihat dari capaian efisiensi sudah jauh di atas targetnya 3,5%, sudah di atas 10%, artinya ini efisiensi yang luar biasa dan pengadaan yang kemudian ditopang dengan digitalisasi berhasil mewujudkan efisiensi dengan KCG-nya yang kokoh. Ya, insya Allah Pak. Kami perlu dukungan juga dari semua teman-teman. Ya, artinya kalau di pengadaan kita semuanya sudah melakukan dengan e-auction. Jadi digital, tidak ada kontak langsung di dalam tender dengan apa namanya ini. Dan juga karena volume, karena sudah sentralisasi, volume yang untuk pengadaan juga jauh lebih besar. Kami harapkan juga harganya turun. Saya juga sudah membebani target juga kepada tim pengadaan agar menurunkan biaya pembelian sampai jadi efisiensi dari biaya pembelian sekian persen. Itu saya nggak usah sebutkan angkanya sekarang. Tapi semuanya kita di perusahaan ini kami harapkan supaya kontribusi daripada masing-masing bidang itu maksimal sehingga terjadi efisiensi, ataupun di pemasaran yang lebih canggih dengan sistem yang berbeda. Kita juga masuk ke era komersil. Kalau dulu kita memang kurang di sini era komersil, tapi semangat dari teman-teman Pupuk Indonesia untuk masuk era komersil sangat tinggi dan mereka juga nanti juga akan memetik hasilnya. Saya rasa begitu Pak. Tadi dari sisi pengadaan bahan baku, kalau kita lihat karena ini ada konflik Rusia dan Ukraina yang belum selesai, di samping lobby yang sudah dilakukan Pak Dirut ke produsen di luar, artinya kan sudah mendapat komitmen jaminan pasokan. Apakah akan dilakukan lagi pencarian bahan baku dari tempat-tempat yang lain, Pak? Iya, kami terus terang saja, pokoknya kan prinsip pengadaan ini ada barang banjir, harga pasti turun. Jadi kita sangat terbuka dengan supplier-supplier dimanapun berada, kami akan datangi dan kami ingin mereka mensuplai harga biar turun dan kalau bisa ke titik terendah sehingga ujungnya harga pupuk ini juga bisa turun. Saya rasa untuk NPK kita harus turunkan, Pak. Harus turunkan. Dan akan berusaha dicari. Ya, pokoknya harus bisa. Saya udah punya target-target angka, tapi tentunya tidak bisa kami sampaikan di sini, Pak. Pak Bakir, ini kinerja PT Pupuk Indonesia tahun ini luar biasa, Pak. Tentu kita berharap sampai akhir tahun capaian-capaiannya akan mencapai hal-hal yang lebih menggembirakan lagi. Kira-kira peningkatan kinerja ini
sampai seberapa yang akan kita kejar, Pak? Sampai akhir tahun ini, Pak. Ya, jadi kami tentunya berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sebagaimana juga yang diharapkan oleh para pemegang saham kami, yaitu tentunya Menteri BUMN bersama juga seluruh jajarannya, Pak Wamen dan lain-lain. Ini terus memicu kami untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tentunya insan pupuk Indonesia yang berada di perusahaan ini terus berusaha meningkatkan peringkatnya. Kalau kami tadinya masih peringkat, ya kami masuk 10 besar, tapi mungkin peringkatnya mendekati yang besar ke bawah, kami ingin peringkat ini naik ke atas. Dan ya kita kalau target internal, syukur-syukur kalau bisa 5 besar. Kami doakan, Pak. Kami doakan, Pak. Mudah-mudahan bisa tercapai, Pak. Ya, terima kasih. Tentu ini juga berkat kerja keras seluruh karyawan dan direksi yang sangat solid, sehingga mudah-mudahan bisa mencapai 5 besar. Mudah-mudahan, Pak, kita doakan semoga apa yang diharapkan bisa tercapai, Pak. Ya, amin, karena memang target itu harus tinggi. Ya. Jadi ini kami canangkan di internal kami. Dan untuk membangkitkan semangat dari karyawan pupuk Indonesia untuk berprestasi selalu menjadi lebih baik. Tentu kita juga ingin memberikan sumbangan yang lebih besar, bukan hanya kepada negara tapi juga kepada masyarakat, khususnya petani, Pak. Ya. Sehingga mereka bisa lebih sejahtera. Ya, kami tentunya tugas utama kami adalah penugasan pemerintah di bidang subsidi, dan tentunya selain itu tentunya kami juga harus memberikan kontribusi kepada artinya kepada negara. Jadi ini yang kita akan usahakan yang terbaik. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bakir Pasaman yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbincang-bincang seputar perkembangan PT Pupuk Indonesia Persero. Terima kasih sekali, Pak. Terima kasih, Pak Kiki. Terima kasih sekali, Pak. Para Sobat RM, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Ahmad Bakir Pasaman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero. Semoga bermanfaat buat kita semua dan lebih mencerahkan kita bahwa Pupuk Indonesia ini adalah perusahaan produsen pupuk sekaligus ikut dan aktif meningkatkan kesejahteraan petani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.